Pengembangan Administrasi Pabrik. Baik, perkenalkan saya Alia Fahriza dengan NIM 23101046 dari Prodi Administrasi Pabrik. Saya selaku moderator pada presentasi hari ini. Adapun kami dari kelompok 8 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu ada Alia Fahriza, saya sendiri, Apriyadi, Selin, Miftahul Fahmi, Nabila, dan Kayla Wulianda. Nah, pada kelompok 8 ini kami akan membahas materi dengan judul Ketahanan Energi Indonesia dan Singapura dalam menghadapi krisis di Selat Hormuz. Baik, untuk tidak terlalu lama, kami persilahkan kepada para materi untuk mempresentasikan materi. Baik, di pendahuluan yaitu energi khususnya minyak bumi merupakan komoditas strategis yang mengaruhi stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Selat Hormuz merupakan jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi minyak dan menyebabkan kenaikan harga minyak global. Indonesia dan Singapura sama-sama terdampak oleh fluktuasi harga minyak, tetapi memiliki karakteristik dan kebijakan energi yang berbeda. Perbedaan strategi kedua negara menarik untuk dianalisis menggunakan konsep ketahanan energi 4A 1S. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori. Jadi, teori ketahanan energi ini kelompok kami menggunakan kerangka 4A plus 1S, di mana kerangka ini kami untuk menganalisis kebijakan energi Indonesia dan Singapura. Nah, yang pertama itu ada availability, yaitu ketersediaan, di mana menjamin pasokan energi tersedia, diverifikasi sumber energi, dan stabilitas produksi dan distribusi. Nah, yang kedua itu ada accessibility. Accessibility itu ada aksesibilitas, di mana kemudahan akses dan distribusi energi ini didukung oleh infrastruktur dan distribusi, mengurangi hambatan geografis. Nah, yang ketiga itu ada affordability, yaitu keterjangkauan harga energi, di mana harga energi ini terjangkau dan stabil, mendukung ekonomi masyarakat dan mengurangi dampak kenaikan harga energi. Nah, yang keempat itu ada adaptability, yaitu penerimaan, di mana penerimaan sosial dan hukum kebijakan energi, di mana masyarakat secara sosial dan budaya sesuai dengan regulasi dan keamanan lingkungan dan minim konflik sosial. Dan yang kelima itu ada sustainability, yaitu keberlanjutan energi, di mana pemenuhan energi itu jangka panjang, tetap menjaga lingkungan hidup dan mendukung generasi mendatang. 2. Ketahanan energi di Indonesia. Yang pertama ada availability atau ketersediaan, yaitu ada cadangan minyak terbukti sekitar 4,42 miliar barel. Selanjutnya ada stok BBM nasional sekitar 23 sampai 28 hari. Selanjutnya juga ada impor minyak melalui Selat Hormuz hanya sekitar 20 sampai 25%. Dan terakhir ada diverifikasi impor dari AS, Nigeria, dan Angola. Yang B itu ada accessibility atau aksesibilitas. Yang pertama ada tantangan utama, yaitu distribusi energi antar pulau. Nah, yang kedua itu ada penguatan fuel terminal dari berbagai wilayah. Yang terakhir itu ada pengalihan rute tanker untuk mengurangi risiko gangguan Selat Hormuz. Yang C yaitu ada affordability atau keterjangkauan. Itu yang pertama, ada harga BBM bersubsidi tetap dijaga pemerintah. Yang kedua itu ada subsidi energi dilindungi daya beli masyarakat. Yang terakhir itu ada menimbulkan beban APBN yang besar. Selanjutnya itu ada adaptability atau penerimaan. Dari aspek penerimaan, ketahanan energi di Indonesia didukung oleh PP nomor 40 tahun 2025
tentang kebijakan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan biodiesel B35 sebagai salah satu upaya dalam sektor energi. Pemerintah juga melakukan kampanye efisiensi energi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi yang lebih hemat. Yang terakhir itu ada sustainability atau keberlanjutan. Dari aspek keberlanjutan, Indonesia menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT sebesar 19,61% pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga memiliki target net zero emission pada tahun 2060. Untuk mendukung target tersebut, dilakukan pengembangan berbagai sumber energi seperti PLTA, PLTP, dan bioenergi. Baiklah, kita masuk ke penjelasan ketahanan energi di Singapura. Jadi Singapura ini tidak punya sumber energi alam besar. Jadi strateginya itu mereka lebih ke arah manajemen impor dan teknologi. Lalu bagian yang pertama itu ada availability. 95% listrik berasal dari gas alam impor dengan cadangan minyak atau diesel minimal 60 hari. Lalu ada accessibility, di mana infrastruktur modern berbasis smart grid, terminal LNG internasional, serta diversifikasi impor dari banyak negara. Lalu poin yang ketiga itu ada affordability, di mana harga dijaga lewat kontrak jangka panjang, lalu plus bantuan tunai untuk masyarakat yang berdampak. Lalu poin yang keempat ada acceptability, didukung oleh Singapura, dinamakan Green Plan 2030, di mana itu adalah pengembangan kendaraan listrik dan bangunan yang hijau. Lalu poin yang terakhir ada sustainability, itu ada target net zero 2050, strategi yang dinamakan The Four Switches, serta pengembangan energi surya, hidrogen, dan impor listrik rendah karbon. Jadi Singapura ini unggul dalam hal teknologi, diversifikasi, dan penerimaan masyarakat, meski mereka sangat bergantung pada impor energi. Baik, selanjutnya itu adalah basis ketahanan energi di Indonesia dan di Singapura dalam menghadapi krisis energi di saat terus. Dan pertama itu ada Indonesia lebih unggul pada ketersediaan sumber daya energi dan diversifikasi sumber pasukannya. Adapun kelemahannya itu